Pagi hari ini Mem akan membawakan cerita Alkitab. Oke, kalian sudah siap dengar ceritanya? Sebelum kita dengar cerita, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, selamat pagi. Terima kasih karena Bapa mengasihi kami dan memberkati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kirimkan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke. Pagi hari ini kalian akan mendengar cerita tentang harga dosa. Apa itu dosa? Kalian tahu? Dosa itu adalah semua pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau kita tidak menurut kepada Allah, maka kita berdosa. Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Oleh karena itu, Allah mau kita juga menjadi anak-anak yang penuh kasih dan suka berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat kebaikan, maka kita menurut kepada Allah. Tetapi ketika kita tidak mau berbuat kebaikan, berarti kita melanggar hukum Allah. Mau gak kalian melanggar hukum Allah? Kalau Mem gak mau, Mem ingin menuruti perintah Allah. Nah, ini kisahnya tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa karena tidak menurut kepada perintah Allah. Mereka memakan buah yang Tuhan larang, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Padahal Tuhan sudah mengizinkan semua buah yang lain di Taman Eden tempat mereka tinggal itu boleh dimakan. Hanya satu buah saja yang tidak boleh. Ya, tetapi mereka tidak menurut kepada Tuhan, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, keadaan di taman itu berubah. Taman yang tadinya cantik, indah, ya, udara yang sangat sejuk tiba-tiba berubah semuanya menjadi mengerikan. Daun-daun mulai berguguran dan mereka mulai ketakutan. Kenapa kok takut? Karena mereka sudah berbuat salah. Sebelumnya mereka tidak pernah mengenal apa itu takut. Karena mereka menurut dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan dan Adam dan Hawa mereka bersahabat. Setiap hari Tuhan selalu mengajak mereka berjalan-jalan keliling taman. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi dari Tuhan. Mereka bersembunyi ketika Tuhan datang. Mereka takut karena mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan sebetulnya mengetahui kalau Adam dan Hawa sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi mereka, Tuhan tetap memanggil mereka, Adam, Hawa, di mana kalian? Pertama mereka tidak menyahut karena mereka takut. Dipanggil lagi oleh Tuhan, Adam, Hawa, di mana kalian? Kemudian Adam dan Hawa menyahut, kami di sini Tuhan, kami sedang bersembunyi. Loh, kenapa kalian bersembunyi? Ya karena kami telanjang. Kenapa kalian tahu kalau kalian telanjang? Kalian pasti sudah makan buah yang aku larang ya? Mereka dengan sedih menjawab, iya Tuhan, kami makan buah apa? Buah pengetahuan yang Tuhan larang. Aduh, Tuhan merasa sangat sedih. Kenapa kamu lakukan itu Adam dan Hawa? Kenapa kamu tidak mau menurut kepadaku? Karena kamu tidak menurut, berarti kamu sudah berbuat dosa. Dan kamu tidak bisa lagi tinggal di Taman Eden ini. Kamu harus keluar dari taman ini. Kamu harus keluar dari tempat tinggal yang aku sediakan bagi kamu. Mereka sangat sedih, ya. Ayo keluarlah kata Tuhan. Tapi mereka malu. Mereka memakai apa? Memakai daun, ranting-ranting untuk menutupi apa? Menutupi tubuh mereka, ya. Dan karena Tuhan lihat bahwa pakaian mereka tidak layak, maka Tuhan mengorbankan seekor binatang untuk membuatkan sebuah baju bagi mereka. Nah, itulah pertama kalinya pembunuhan dilakukan terhadap binatang karena akibat dari dosa Adam dan Hawa. Kasihan ya, Tuhan sangat sedih. Betapa menyedihkan akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Harus ada binatang yang lain yang harus dikorbankan. Dan
lebih sedih lagi, mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung akibat dosa yang mereka lakukan. Kita pun sekarang merasakan akibatnya, ya. Kadang kita merasa sakit, sedih, kecewa, marah, itu karena dosa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak membiarkan kita tetap tinggal di dunia yang berdosa. Kalau kita sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka Tuhan akan sanggup mengampuni segala dosa kita. Maka dari itu anak-anak, Tuhan mau kita selalu berbuat baik, ya. Kita harus selalu menurut firman Tuhan supaya kita bisa memiliki tabiat seperti Tuhan Yesus. Kalau kita sudah memiliki tabiat seperti Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dibawa kembali ke surga, tempat di mana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi takut, tidak ada lagi malam. Ya, kita akan bahagia di surga asalkan kita menurut semua perintah, menurut perintah Tuhan. Janji anak-anak bisa menurut ya. Oke, siapa yang mau menurut, kita akan lipat tangan. Bapa di surga, terima kasih karena firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami memohon biar Tuhan akan terus mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami dan ajar kami supaya menuruti setiap firman Tuhan. Biarlah cerita ini boleh memberikan satu kekuatan kepada anak-anak bahwa penurutan akan membuahkan satu keberhasilan dan juga kebahagiaan. Kami ingin serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati mama papa yang bekerja, kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati pekerjaan mereka. Berkati anak-anak dalam kesehatan, dalam pertumbuhan mereka, sehingga anak-anak kami meskipun di tengah-tengah pandemi ini dan harus belajar di rumah, mereka tetap dalam keadaan baik-baik saja, mereka tetap dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih banyak karena Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke kids, bye-bye. See you.